Halo Sobat Pemenang dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Andi Otniel dan sahabat saya Tessa Manopo dan juga Lia. Lia sahabat kita juga. Sahabat yang akan menjadi sahabat Anda dalam program yang namanya Sang Pemenang, karena inilah program yang akan memotivasi Anda untuk menjadi Sang Pemenang. Kebayang gak sih ada anggota keluarga yang terkena narkoba, pasangan hidup mungkin, suami, istri, dan kita harus bertahan dalam situasi seperti itu. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan Lia ya. Pasti. Seorang istri yang menghadapi katakanlah anggota keluarga yang memakai narkoba. Dia adalah suaminya sendiri. Tetapi setelah Anda menyaksikan tayangan drama yang sudah kami siapkan untuk Anda saksikan. Jadi selamat menyaksikan. Suamimu nggak kerja? Enggak sis, semenjak dia keluar dari Dari mana? rehabilitasi narkoba. Terus kerjanya ngapain aja di rumah? Ya enggak kerja apa-apa, yang penting sekarang dia di rumah sis. Enggak kayak dulu lagi kelayapan di luar. Nuri, kamu kok jadi istri sabar banget ya? Aku jadi kamu, aku pasti pulang ke rumah orang tuaku. Siska, namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Aku ke dalam dulu ya, aku mau lihat suamiku. Kamu minum apa? Apa aja boleh? Yaudah, kamu tunggu sini ya. Oke. Papa, apa yang Papa lakukan? Kenapa Papa pakai obat-obatan itu lagi? Kenapa sih, Pak? Kita tuh udah hancur gara-gara barang haram itu. Dengar baik-baik ya, Ma. Aku bisa mati kalau nggak pakai obat itu. Ngerti kamu? Enggak, Pak. Kamu bisa sembuh. Percayalah, Pak. Mama akan bantu. Tuhan akan mendengar doa kita. Wah, apaan? Aku mau pergi. Pak, Ah! Ah! mau kemana kamu, Pak? Bukan urusanmu. Ah! Nur. Maaf ya, aku masuk ke kamar kamu tanpa permisi. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku enggak kenapa-napa. Kamu jangan bohong sama aku, Nuri. Apa yang barusan terjadi? Ya Tuhan, dipakai lagi. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, sis. Kamu sudah berbuat cukup banyak untuk Dion. Sudah cukup. Mau sampai kapan kamu diperlakukan seperti ini? Dion tidak akan bisa disembuhkan. Dia akan kembali lagi ke narkobanya, Nuri. Tapi aku harus menyelamatkan dia. Kamu sudah menyelamatkannya. Kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Kamu tidak bisa diperlakukan seperti ini, Nuri. Apa yang harus aku lakukan?
cerai. Tidak ada pilihan lain, Nuri. Wow, pemirsa, kita baru aja menyaksikan Ya. kisah seorang istri yang udah capek kerja banting tulang, kemudian sampai di rumah melihat suaminya pakai narkoba di Ya. kamar mereka sendiri. Aku seorang istri, kalau suami aku seperti itu tuh kayaknya sakit banget loh. Ya. Nah, sekarang Kolia gimana? Pernah nggak sih kepikiran untuk bercerai gitu sama suami? Pasti ya kalau seperti itu ya, maksudnya keadaan rumah juga kan nggak enak, apalagi kita istri, kita pasti mengharapkan dapat yang terbaik dari suami ya. Iya. Jadi ya banyak sih. Ini saya sebagai laki-laki. Saya bukan posisi sebagai istri, enggak. Tapi kalau saya menghadapi pasangan hidup, katakanlah istri saya yang begitu. Ini tadi saya lihat tayangan drama tadi berapa menit sih? Ini saya udah nggak tahan loh. Maksudnya jujur nggak tahan gitu. Tetapi lihat 7,5 tahun ya. Iya. Dan itu tiap hari. Iya loh. Tiap hari dia lihat suaminya untuk pakai di depan kamu. Iya. Dan sahabat kamu juga udah ngasih pandangan, ya udahlah mungkin cerai adalah jalan yang terbaik Iya. gitu, second chance for you ya Iya. kan. Tapi kamu ngomong nggak ke suami kamu? Untuk Sempat cerai, iya. bilang berkali-kali setiap berantem pasti bilang. Tapi kenyataannya enggak. Enggak. Ini luar biasa banget. Jadi kita akan cari tahu ya kenapa bisa begitu ya. Nah, sobat pemenang, apakah Anda sudah siap untuk menyaksikan kisah selanjutnya dari cuplikan tayangan drama tadi? Mari kita saksikan selanjutnya. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku dalam menghadapi masalah ini. Aku masih mencintainya Tuhan, dengan segenap hatiku. Tidak pernah terbesit sedikit pun untuk aku meninggalkan dia. Tapi aku lelah Tuhan. Papa, kamu mabuk lagi. Diam kamu! Omong! Ma! Mama! Mama! Ya, Pak. Mana obat-obatanku? Pasti kamu buang. Kamu buang kemana obat-obatanku? Kemana? Kamu udah gak butuh Pak obat-obatan itu. Kurang ajar kamu! Mana obat-obatanku? Pak, kita doa bersama ya. Enggak! Aku cuma butuh obat-obatanku. Ah. 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 Pak, kita berdoa ya. Ya Tuhan, kabulkanlah doa hamba-Mu. Kepadamu hamba mengadu ya Tuhan. Bantulah hamba dalam menghadapi cobaan ini. Kuatkanlah suami hamba dalam deritanya. Dampingi dan hiburlah dia. Tumbuhkanlah iman dan harapannya. Sudilah Engkau menyembuhkan ia dari obat-obatan ini. Terima kasih Tuhan, Kau benar-benar menjawab doaku. Papa?
bangun! Pak! Papa bangun, Pak! Papa! Pak! Papa! Papa! Seperti yang Anda juga saksikan, Sobat Pemenang, drama yang kami tayangkan tadi, bagaimana Nuri berusaha dengan keras untuk menyelamatkan suaminya. Tetapi kenyataan yang ada adalah justru suaminya overdosis. Dan Anda perlu tahu bahwa Lia pun juga menghadapi hal yang sama. Itu yang ingin kami tanyakan. Kalau waktu itu sih almarhum nggak OD, tapi dia infeksi HIV/AIDS, terinfeksi HIV/AIDS ya. Jadi ya dan itu nggak berhenti makanya. Jadi walaupun udah ketahuan dia positif, masih tetap pakai. Jadi ya udah harus ngejagain dia supaya nggak pakai lagi, plus harus rutin ngasihin obatnya. Jadi ya double. Nah, Sobat Pemenang, Anda jangan kemana-mana. Karena kita akan ngobrol dengan Lia lebih dalam lagi. Bagaimana Lia sebagai seorang istri menghadapi seorang suami yang masih terikat dengan narkoba, namun sekaligus juga menghadapi situasi bahwa kenyataan suaminya terjangkit virus HIV/AIDS. Sang Pemenang akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Sang Pemenang. Pertanyaan saya sebenarnya di awal itu adalah, apakah kamu sudah tahu tentang suami kamu bahwa pemakai narkoba, atau sebelumnya kamu nggak tahu, atau dia pakai setelah menikah? Tahu. Awalnya kita temenan biasa. Ya. Cuman nyambung itu karena aku juga pernah sebagai seorang pecandu. Oke. Oh, jadi kamu juga sebelumnya Ya, seorang pecandu. jadi ngobrolnya nyambung. Oke. Terus dari situ kita semakin dekat, akhirnya pacaran, nikah. Waktu sebelum pacaran itu sempat udah berhenti, tapi setelah pernikahan itu mulai lagi. Jadi ya terus sampai akhirnya nggak ada. Sempet Terus kayak gitu. yang membuat kamu akhirnya berhenti? Karena dipikir buat apa sih kayak gitu kan. Maksudnya buang uang, rugi, ada anak juga, anaknya juga nggak keurus. Terus kepikiran lagi kalau nggak dari diri sendiri duluan yang berhenti, gimana mau ajak orang untuk berhenti gitu. Wow. Jadi ya keputusan di diri sendiri dulu, yaudah deh berhenti dulu. Puncaknya waktu itu ada kecurigaan kayaknya positif terinfeksi HIV/AIDS kan. Terus periksa terus benar ternyata positif. Itu sugesti kamu yang mengatakan bahwa kayaknya harus diperiksa dulu gitu, atau apa? Atau ada tanda-tanda indikasi-indikasi Iya, yang kok lain? bisa Iya, dia tahu? sih sempat bilang, jadi dia juga udah sempat ikut seminarnya gitu kan, karena sempat direhab juga. Dia bilang salah satu tandanya adalah begini gitu. Coba kita cek, terus dia ngecek darah apa sih, ternyata benar, akhirnya ketahuan. Oke, terus aku bilang ya udah, kalau memang udah positif ya udah gitu. Jangan diseselin lagi karena udah kejadian. Jadi gimana caranya untuk jalan terus tapi nggak usah lihat ke belakang deh gitu. Stop pakai narkoba atau apa gitu. Tapi ternyata enggak. Makanya lebih parah iya. Akhirnya ya daya tahan tubuh yang makin turun sampai akhirnya meninggal. Lalu apa yang membuat Lia bertahan untuk tidak bercerai? Aku cuma takut sama Tuhan. Yang pertama pasti ada di Alkitab kan ya. Iya. Nggak boleh cerai. Ya. Terus aku inget janji di altar. Kalau ya janji nikah itu sakit, senang, sakit, sehat, senang, susah semua harus sama-sama ya. Nah, selanjutnya seperti apa? Karena ada hal-hal yang harus kita ketahui. Kalau jika Lia mampu keluar sebagai sang pemenang dari situasi yang sangat complicated, pastikan Anda tetap di sana karena kami akan segera kembali di Sang Pemenang.
Terima kasih masih bersama kami di Sang Pemenang, karena dalam program ini akan memotivasi Anda untuk keluar sebagai sang pemenang. Sahabat pemenang, sahabat saya Tessa dan juga Lia. Yang tertarik adalah kita harus cari tahu proses yang dialami suaminya ya. Boleh. Jadi ketika apa yang dialami sampai ada perubahan itu yang luar biasa ya. Silakan Lia ceritakan sekarang. Waktu itu kejadiannya adalah dia udah positif ya, jadi udah positif. Iya. Terus satu malam nih aku mau keluar gitu. Oke, keluar. Kemana? Biasa beli gitu. Ya udah deh, oke. Saat itu mengiyakan tapi cuma bisa doa aja sama Tuhan. Tuhan tolong jaga suami saya. Udah itu aja. Terus dia pergi lama, nggak balik-balik. 1 jam, 2 jam. Biasanya tuh 2 jam udah balik. Ini lebih dari 2 jam itu. Waktu itu dia sempat pegang handphone. Jadi handphonenya juga mati. Udah nggak tahu bagaimana di rumah, cuman bisa gini, Tuhan semoga suamiku balik selamat. Terus nggak lama sekitar tengah malam ya, sekitar jam 12:30 gitu pulang udah agak-agak basah karena hujan apa segala macam. Terus dia cerita tadi sorry handphoneku mati katanya, karena aku ketangkap polisi sebenarnya. Aku bilang terus gimana kok bisa lepas gitu kan. Terus dia bilang aku juga bingung kenapa, tapi waktu kejadian itu aku sempet doa sama Tuhan katanya. Jadi ternyata si polisi itu tuh udah taruh pistolnya di kepalanya. Jadi saat lagi seperti itu dia bilang, Tuhan kalau saat ini aku bisa lepas, aku mau tobat. Aku nggak mau pakai lagi, aku mau pulang, aku mau ketemu istriku, aku mau ketemu anakku. Terus dia bilang kayaknya sih mungkin karena doa itu Tuhan dengar dan ya udah dilepasin gitu. Terus udah sampai di rumah, itu tetap sih masih pakai lagi karena dapat barangnya tadi kan. Tapi dia mulai bilang gini, besok aku nggak pakai lagi ya. Aku nggak akan siapin uang untuk besok. Aku nggak akan mikirin gimana caranya besok pergi. Tapi aku mau diam di rumah. Aku mau doa aja. Ya udah. Besoknya bener dia nggak pergi. Dia diam di rumah. Dan di situ harus ngeliatin dia yang sakit, bantuin muntah atau apa segala macem. Tapi udah sejak saat itu udah nggak pakai lagi. Dan dia bertahan dalam situasi itu, bertahan. Benar-benar konsisten dengan apa yang disucapkan. Iya. Hari itu juga. Iya. Dari 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, muntah-muntah itu berapa lama dialaminya? Itu sih maksimal cuma 1 minggu. 1 minggu. Rasanya itu kayak keluarga yang komplit. Ya. The real family. Iya. Yang sudah kamu rindukan sejak lama ya. Bisa tolong ceritakan nggak masa-masa apa sih, apa yang sudah perubahan apa yang kamu alami, keindahan-keindahan itu, kebahagiaan itu? Ingat dari satu kejadian dia jemput ke kantor sama Jason. Kemudian waktu sampai di rumah mereka berdua bilang gini, jangan ke belakang ya, gitu. Tutup matanya. Terus oke. Tutup mata ke belakang. Terus waktu mereka buka mataku, itu di meja ada kue tar, tulisannya Happy Anniversary ke-7. Selain kue tar, ada keindahan apa lagi, ada surprise apa lagi yang Tuhan izinkan melalui suami Lia? Lia bisa alami kebahagiaan itu. Ke gereja bareng. Selama ini nggak pernah ke gereja bareng? Kalau ke gereja juga rasanya nggak enak ya. Maksudnya kayak dia juga gelisah yang pengen pulang. Atau karena dalam pengaruh obat itu sendiri kan juga jadi kayaknya mau cepet-cepet pulang, mau beli lagi atau gimana gitu. Setiap istri pasti mendambakan laki-laki jadi imam dari keluarganya. Iya. Apakah 3 bulan itu jadi imam? 3 bulan. Doa bareng sebelum tidur, pagi juga
Jason sebelum pergi sekolah tuh tumpang tangan. Berkati. doain. Wow. Wow, kasih, kesabaran, dan ketekunannya Lia dalam membawa suaminya dalam doa itu menghasilkan mujizat banget. Iya. Dan mujizatnya itu adalah suaminya akhirnya bertobat sebelum dia meninggal. Yes. Dan yang paling utama mujizatnya adalah Lianya sendiri. Iya. Dia tetap bersyukur. 7,5 tahun ya, dalam pergumulan yang, waduh, rumit Setuju banget, banget. berat banget. Untuk bisa bersyukur di atas beban itu suatu mujizat yang luar biasa. Tetapi tentunya kita harus tahu dari pertanyaan apa yang harus saya lakukan ketika saya berdampingan dan hidup bersama dengan pasangan atau anggota keluarga atau bahkan orang tua yang masih pakai narkoba. Jawabannya tentu di fase menjelang akhir ini. Jadi bersama dengan kami tetap di Sang Pemenang. Siap untuk menjadi sang pemenang bersama kami bertiga di Sang Pemenang. Sebentar lagi, satu langkah lagi untuk jadi sang pemenang dari semua situasi yang kita hadapi, seperti yang Lia juga hadapi 7,5 tahun. Setiap orang memiliki beban yang berbeda-beda dan situasi mungkin ada lebih parah, tetapi harus satu hal, harus punya respon yang sama supaya kemenangannya sama. Yang pertama adalah dari apa yang Lia alami, kita harus menguasai diri dalam segala hal dan kita harus diam tenang. Tapi diam tenang, saya percaya Lia adalah satu pribadi, satu figur istri yang cuma taunya nangis, dia tenang karena dia cuma tahu hanya Tuhanlah tempat perteduhan dia. Dia datang kepada Tuhan. Karena ada firman-Nya Lia bahwa karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang nggak bisa berdoa tuh karena dia nggak tenang. Kalau panik gimana bisa berdoa? Ketika dia tenang dia bisa tahu. Gak ada tempat lain, manusia gak bisa menolong. Yang bisa menolong ada yang membuat kita, yang membuat Anda. Dialah Tuhan. Dan yang kedua yang luar biasa adalah untuk bisa datang ke Tuhan itu karena berangkat dari rasa percaya. Ketika Anda sudah menonton program ini berkali-kali, karena Anda percaya program ini bisa memotivasi Anda dan sahabat Anda. Demikian juga kalau kita percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, saya percaya akan ada banyak Lia-Lia di luar sana sebagai istri. Apapun yang engkau hadapi, datang bukan ke mertua dulu, sahabat dulu, tapi Tuhanlah yang menjadi sahabatmu pertama kali. Sebab ada firman-Nya juga. Beginilah firman Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini pun dialami oleh suaminya Lia. Saya percaya JJ, you did the right thing. JJ ambil keputusan yang benar. JJ bukan mencobai Tuhan, tapi JJ membuat satu komitmen dengan Tuhan. Kalau aku luput dari sini, aku akan bertobat dan aku akan menjadi suami yang baik. Sampai JJ diberi kekuatan 3 bulan, diberi kesempatan. Proposal itu diterima. 3 bulan, JJ lulus menjadi suami yang benar, imam yang benar bagi anak-anaknya. Dan poin yang ketiga adalah kita tetap mengasihi pasangan kita. Kalau tadi di ayatnya kan ada kalimat terletak kekuatanmu. Ya. Kalau kita datang sama Tuhan, itu udah pasti Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi pasangan kita. Seberapa buruk pun pasangan kita, seberapa bandel pun pasangan kita, tapi kita punya kekuatan seperti Lia, itu 7,5 tahun itu kekuatan dari Tuhan. Ya. Supaya dia bisa tetap mengasihi suaminya selama 7,5 tahun itu. Ada ayatnya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya mereka itu. Wow, dan ini sudah dilakukan oleh Lia. Dia punya kekuatan untuk tetap mengasihi, tetap tunduk sama suami, melakukan bagiannya menjadi istri dan ibu yang baik. Kalau Anda butuh teman ngobrol, teman curhat, dan Anda nggak tahu ngomong sama siapa, ada nomor-nomor bisa Anda hubungi. Kami nggak bisa janjikan apa-apa, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah yang kami sembah adalah sahabat kami, yang bisa memenangkan kami, dan juga bisa memenangkan Lia, dan juga bisa memenangkan Anda. Jadi tolong hubungi nomor ini, kapanpun Anda inginkan, silakan hubungi. Dan
Lia, terima kasih banyak Ya, terima kasih banget. sudah hadir di sini. Dan jangan lupa, ada program yang bisa memotivasi Anda. Kami jelas katakan dan dengan tegas mengatakan, jangan pernah menyelah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menganggap bahwa tidak ada harapan lagi, sebab kita percaya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Siapapun Anda pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Andi Otniel Saya Tessa Manopo. dan juga Lia with JJ Jason yang mungkin di rumah. Oke, see you on the next winner. Are you the winner? Sampai jumpa di sang pemenang selanjutnya.